Tintin. Ada? Batasin. Mewakili kawan-kawan semua. Jadi tadi mungkin pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak di sini. Ini tadi kebetulan secara spontan kami demo. Kemudian kami itu ada semua aspirasi perawat itu kami tuangkan di dalam catatan dan ada tuntutan sebanyak 13 tuntutan, Pak. Jadi kami izin Pak untuk membacakan tuntutan semua pegawai. Jadi tanggal 27 Februari jam 9 pagi tadi Pak, bertempat di aula Diklat RSUD Raden Matahir. Pertama, dasar penghitungan perlu ditinjau kembali. Kedua, pembagian tidak adil, kesenjangan terlalu jauh antara dokter dan pegawai. Pegawai ini mencakup dari perawat, pegawai honor dan administrasi, laundry, labor dan gizi dan semua pegawai. Dan juga satpam. 3, tim BPJS honornya berapa? Mohon penjelasan. Kemudian 4, kembalikan pembagian BPJS seperti semula yang seperti zaman Pak Izwan dulu. Kemudian 5, transparan sistem keuangan. 7, ubah formula pembagian keuangan. 8, uang pembagian dokter dibagi juga untuk kebersamaan. 9, tim jasa sebaiknya bukan dari pegawai rumah sakit umum, sebaiknya tim independen dari luar rumah sakit. 10, tindakan MI juga dikeluarkan. 11, studi banding hanya mencari pembagian untuk tim BPJS dan bukan untuk karyawan. 12, bagian keuangan perlu dirombak atau diganti. 13, ditinjau kembali pegawai honor yang masuk. Itu aja Pak, saya rasa yang tuntutan kami semua. Ibu, nanti Ibu sebagai perwakilan tolong disampaikan juga kepada teman-teman yang lainnya. Hari ini saya datang langsung melihat kondisi sebetulnya Ibu. Kemarin mungkin Ibu dengar saya datang ke rumah sakit ini. Ya. Salah satunya inilah yang saya bicarakan. Ya, dengan para dokter, dengan direktur juga untuk dapat ditindaklanjuti. Karena sebelum Ibu demo pun saya sudah tahu. Ya. Permasalahannya ada di manajemen. Perlu diketahui bahwa rumah sakit ini sudah dibiayai oleh PJD plus juga ada BUD-nya. Ya, gitu. Artinya apa? Dananya besar ini. Tinggal bagaimana mengaturnya. Dan tadi seperti yang tuntutan Ibu sudah saya sampaikan juga, sudah tidak kami bicarakan tadi, ada beberapa yang disepakatan begini. Pertama dari saya, dari garis besar, apapun permintaannya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kalau ada permintaan yang melanggar, mohon maaf, tidak bisa kami penuhi. Ya, itu satu. Yang kedua, pelayanan di rumah sakit ini jangan sampai terganggu. Pelayanan disesuaikan atau kinerja berdasar kinerja, disiplin, ya, ada itu aturan mainnya semuanya. Ada beberapa poin yang sudah kami sepakati dan akan ditindaklanjuti segera. Pertama adalah saat ini kan kita mengklaim kepada BPJS, ya. Nah, klaim ini harus disesuaikan atau jelas nama pasien dan juga nama dokternya, ya. Nanti kami minta soft copy dari BPJS sebagai pegangan kita nih. Ya, dokter ini melayani pasien ini jelas jadi semuanya, ya. Seperti permintaan Ibu tadi, informasi akan diberikan terbuka, artinya kita akan transparansi tentang pendapatan rumah sakit dan juga membuka sistem komunikasi yang bisa diakses, gitu ya. Ibu mau tanya apa, teman-teman mau tanya apa, tadi BPJS itu berapa, tanyakan. Kita terbuka, silakan. Saya minta
kita tidak ada yang ditutup-tutupi. Setiap ya posisi yang di sini dari mulai dokter spesialis, direktur sampai ke bawah, laundry segala macam punya tugas masing-masing, punya beban tugas masing-masing. Ya. Tidak ada yang tidak penting, semua penting. Oleh sebab itu menjadi suatu kesatuan mesin, semua ini harus berjalan. Dan nanti akan dilakukan evaluasi rumusan sistem pembagian jasa. Beliau sudah janjikan kepada saya, ya. Yang beliau sampaikan selalu ada rapat sebetulnya yang terbuka untuk menyampaikan aspirasi, ya. Jadi saya rasa sudah bagus sistemnya, gitu ya. Nah, jadi ya pertanyaannya apa masih perlu demo, ya kan? Gitu. Pada sudah terbuka seperti ini, silakan. Nah, gitu kan. Dan begini, setiap keputusan harus ada konsekuensi, ya. Ibu meminta bahwa ada kenaikan, ya, ada kenaikan pendapatan. Nah, sekarang ini kenyataan, Ibu, ya, bahwa pendapatan dari BPJS itu sekian, anggaplah sekian. Saya kurang tahu jumlah. Tetapi kan ini harus dibagi dengan jumlah PNS-nya, dengan jumlah honornya. Kalau semakin jumlah pembaginya ini besar, maka hasilnya pun akan semakin kecil. Ya, ini saya sudah ngomong berkali-kali nih. Oleh sebab itu saya minta kepada pihak rumah sakit segera untuk melakukan rasionalisasi jumlah PNS dan juga honor yang ada di rumah sakit ini. Kinerja, disiplin, ya, sehingga pelayanan kepada pasien, kepada masyarakat pun juga bisa ditingkatkan. Kalau tidak ada ini, dan ada rekomendasi dari dokter juga yang selama ini bekerja dengan para tenaga pendukungnya ini, kalau ini ternyata dia tidak disiplin, tidak kinerjanya tidak baik, buat apa ada di sini? Akan merugikan untuk tenaga lainnya yang punya dedikasi kuat. Oleh sebab itu kita akan lepas, ya. Nah, tegas nih ya, karena saya bilang tadi ada konsekuensinya ini. Supaya ini bisa naik, maka pembaginya harus kita rasionalisasikan. Dan juga percuma kita punya banyak tenaga, tercatat sekian ratus, tetapi pelayanan sampai saat ini, sampai detik ini selalu dikeluhkan. Kan ada yang aneh itu. Tambah lagi pembagian uang jasanya kecil. Nah, jadi rugi, semua orang rugi. Nanti tadi ada permintaan bahwa di rumah sakit ini tolong Pak, kita tidak mau terima lagi jumlah tenaga honor, ya, pegawai negeri ya, yang pindah. Nah, ini permintaan, ya, mohon teman-teman dari media sampaikan, bukan apa-apa, bukan kami tidak mau terima, karena saat ini sudah cukup di rumah sakit ini, kecuali berlebih, Bu, ya, berlebih, kecuali ada pos tertentu yang sifatnya teknis, misal di IT, ya, kita butuh IT ini karena akan memberikan informasi kepada semua dari dokter segala macam, jumlah obat yang kurang berapa, SDM-nya berapa di rumah sakit. Nah, kita butuh itu. Tetapi kalau tenaga teknis lainnya, elektromedis kita butuh juga. Tapi kalau yang lainnya, perawat itu tidak butuh. Nah, gitu ya. Jadi ini permintaan. Jadi kalau ada permintaan dari kabupaten kota, saya mohon bekerjalah dengan baik di daerah masing-masing. Ya, itu aja. Gitu. Jadi saya takutnya nanti tetap dikirim lagi, kasihan teman-teman yang sudah di sini, makin kecil lagi nanti biayanya. Itu inti permasalahannya di situ. Ya, nah itu kita kan cari solusi. Nah ini solusinya. Jadi Bapak Ibu dokter ini nanti akan komunikasikan lagi dengan pihak Ibu dan teman-teman. Ya, kita solusi. Tadi beliau ini meminta waktu 2 minggu pada saya. Silakan. Saya ingin cepat, tapi kalau cepat tapi tidak ada hasil maksimal buat apa, gitu ya? Karena saya tahu yang dikelola ini banyak orang. Ya, kita ingin dapat solusi yang terbaik. Dan juga kepada pihak BPJS saya mohon bahwa kita berharap penerimaan pasien ini bisa meningkat dan untuk dapat memaksimalkan pelayanan kita di rumah sakit Raden Matahir ini, ya.
berat-berat tempat lain sampai ke kami sudah perawatan saja gitu kan. Nah, kasihanlah dokter-dokter ini yang punya gelarnya, ilmunya banyak ini. Dan Pak bisa tambah posisi di rumah sakit ini semua penting, ya. Dan sangat menentukan untuk dapat memberikan pelayanan kepada pasien. Oleh sebab itu, untuk tidak terjadi kesalahpahaman lagi, ya, apalagi sampai mengganggu pelayanan kepada masyarakat, masyarakat juga yang dirugikan. Kita sudah sepakat untuk membuka, ya, transparan, komunikasi. Kalau ada yang ditanyakan, ya, ini kan kalau kita putar balik ini nggak perlu lah untuk kejadian dari waktu itu, ya kan, gitu. Sampaikan. Memang padatnya sekali kegiatan-kegiatan ini, ya, di rumah sakit ini padat. Tetapi bukannya tidak ada waktu, pasti ada waktu. Nah, dan dokter-dokter ini punya direktur ini punya komitmen yang disampaikan juga kepada saya untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Mau dievaluasi, ya. Tetapi harus ada koridor, ya, rambu-rambu hukum, aturan yang harus dipatuhi. Ya, itu kita tidak bisa. Saya pun sebagai gubernur tidak bisa melanggar itu semua. Ada aturan mainnya semua yang disepakati. Tapi kalau sesuatu yang bisa kita bisa cari solusi. Jadi saya mohon Ibu bisa ditenangkan, teman-temannya, ya. Aspirasi Ibu, perwakilan dari dua teman-teman sudah disampaikan, sudah kita catat semua, dan minggunya akan menyelesaikan segera, ya. Pak bisa saya tambahkan Ya bisa lagi demo, ya kan? Jadi gini, saya nanti semuanya dan hasilnya kalau bagus, ya memang itu kita harapkan. Kalau tidak, ya saya harus punya suatu kesimpulan apa yang harus bisa kita lakukan. Saya mempunyai kewajiban untuk dapat menjaga dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kesehatan. Ya, saya butuh orang yang tepat di posisinya masing-masing, semuanya di posisi, bukan hanya direktur tapi semuanya, semua dokter dan segala macam spesialis semuanya. Jadi kalau memang ada yang harus saya evaluasi lebih lanjut, saya akan lakukan itu. Ya. Oke, terima kasih ya. Apalagi menjadi PNS banyak yang K2 menjadi PNS itu, ya kan gitu nyampe ke saya. Tapi ya kamu sampaikan. Kesimpulan dari sidang hari ini, Bu? Ya, hari ini menindaklanjuti adanya demo, ya, tadi pagi, dan sebetulnya intinya itu hanya di miskomunikasi saja, gitu ya. Ada isu, hanya temakan isu, jadilah demo, gitu. Jadi pada dasarnya komunikasi ini diminta terbuka. Saya sudah bilang terbukalah ini, terutama masalah mungkin jasanya, ya, honornya segala macamnya, ya. Dan juga sudah disampaikan kita akan membayar mereka ini sesuai dengan kinerja. Nanti ada nama pasien, nama dokter yang kita serahkan kepada BPJS. Nanti BPJS akan memberikan soft copy-nya kepada kita. Ini pegangan kita bahwa dokter ini bekerja untuk melayani pasien ini, ya, supaya jelas gitu ya. Karena nanti kan kita mengklaim ke BPJS berdasarkan ini juga. Nah, ini jadi pemasukan kita juga untuk di rumah sakit ini. Nah, saya minta dijaga ini karena kemarin ada pemasukan dari BPJS ini menurun. Nah, kalau menurun kan berarti dibagikan kepada tenaga kita di rumah sakit ini, perawatnya segala macamnya itu juga jadi sedikit gitu. Itu satu. Yang kedua, keterbukaan komunikasi. Nanti juga kita akan secara transparan berapa sih sebetulnya pendapat yang kita dapatkan dari BPJS ini supaya sama jelas. Jadi tidak ada nanti yang mengkhawatir, oh Pak, kok yang ini lebih banyak kepada saya. Enggak. Saya minta terbuka, transparan, ya. Dan yang ketiga adalah karena ini pembagiannya dari BPJS sejumlah uang, misalkan gitu ya. Tapi berapapun itu jumlahnya, kalau dibaginya itu jumlah tenaga honornya PNS-nya besar, jadi kecil juga gitu. Nah, saya pertemuan waktu pertama kali datang kemari, yang saya tekankan adalah apakah jumlah tenaga honor dan PNS di rumah sakit Radha Matahari ini sesuai tidak dengan kebutuhan atau kelebihan.
Kalau kelebihan harus dilakukan rasionalisasi. Berdasarkan apa rasionalisasinya? Berdasarkan tadi kinerja, disiplin, rekomendasi dari dokter bersangkutan, ya. Kalau memang kelebihan yang nanti jadi beban. Nah, kalau jadi beban, tadi pembaginya jadi makin kecil. Kasihan kepada pekerja-pekerja di rumah sakit ini, apakah itu perawatnya dan segala macam sampai ke laundry, ya. Nah, itu makin kecil, kasihan kan gitu. Nah, yang tidak bekerja ini, yang tidak maksimal jadi beban. Kan tidak adil. Saya mau ini ada keadilan, memberikan honor ini berdasarkan kinerja. Ya, kita lakukan ini. Saya minta tadi kepada direktur cepat langsung lakukan itu, ya. Dan tadi juga ada permintaan dari rumah sakit, Pak, mohon tidak ditambah lagi, ya, tenaga kerjanya itu honor atau PNS dari kabupaten kota. Itu permintaan. Karena kalau semakin datang ini semakin besar lagi, semakin kecil lagi pembagiannya. Nah, nanti kita tidak menyelesaikan masalah. Jadi saya mohon kepada semua tenaga kesehatan yang ingin pindah ke provinsi, saat ini kami sudah berlebih tenaganya. Jadi saya mohon bisa bekerja di kabupaten kota tempatnya masing-masing. Terkait evaluasi dari Pak gimana Pak? Apa kita rencana mau kita evaluasi ya? Direktur kinerja, para direktur semuanya saya evaluasi, ya. Dalam proses ini, ya, tentu kita pada dasarnya gini, saya tidak melihat orang, saya tidak melihat nama, yang saya lihat ada kinerjanya. Ini pelayanan kesehatan pada masyarakat. Saya tidak punya penilaian yang subjektif, saya penilaiannya objektif, ya. Jadi saya tidak mau nanti pelayanan kepada masyarakat dipertaruhkan kepada penilaian yang tidak objektif. Gitu. Nanti kalau memang harus ada suatu tindak keputusan yang harus saya lakukan, akan saya lakukan, ya. Gitu. Oke. Sip.